Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Cerita tidak sama siapa? Sendiri. Oh, Mbak di sini liburan atau ini? Kuliah juga. Jadi Mbak di sini kos ya? Jadi keluarganya di daerah. Enggak, kalau kita kan belum sering kenal, boleh saya oh suci terus namanya Mbak sebelumnya saya memperkenalkan diri Mbak, nama saya Diana. Saya ini untuk membantu atau solusi dalam permasalahan kita. Dan di sini saya harap Mbak terbuka dalam menceritakan masalah Mbak, dan saya akan menjaga rahasia Mbak dan saya tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Jadi Mbak aman dalam menceritakan permasalahan Mbak harus terbuka, Mbak harus Mbak sebelum kita mulai ini, di sini saya menentukan waktunya yaitu 25 menit, dan saya harap Mbak setuju dalam waktu yang saya berikan. Oke, terima kasih Mbak. Dan di sini Mbak boleh menceritakan apa yang sedang alami, masalah apa yang sedang alami saat ini, kalau saya tahu, dan Mbak boleh menceritakannya seterbukanya. Saya itu sekarang berpusing Mbak. Nah, orang tua saya ini menyuruh saya untuk menikah Mbak. Nah, dengan saya juga saya berusaha bersama untuk menikah. Nah, jadi saya itu lagi pusing Pak sekarang karena saya itu takut menikah Mbak. Jadi orang tua saya itu terus kenapa menikah umur berapa, dengan semua kakak nikah. Nah jadi saya itu pusing Mbak, saya kan sekarang sudah juga bentar lagi mau S2 Mbak. Nah jadi saya itu bingung nih Mbak, saya umurnya udah lumayan sudah, tapi di situ saya belum pikir Mbak mau ke jenjang menikah itu Mbak, karena di sini saya juga trauma dengan kata menikah itu Mbak, karena dulu kecil ya saya trauma karena berbeda sendiri dengan berapa bulan sebelumnya saya menikah Mbak. Saya ini keluarganya adalah polis Mbak, berjalan 2 bulan Pak, dia menikah Mbak. Jadi saya itu kan takut Mbak menikah itu kan. Jadi yang membuat Mbak kesalahan itu
mengisi minyak. Ini ditambah dengan Nah, di sini karena saya itu trauma dari orang tua saya, nah orang tua saya itu bermaksud untuk saya menyatakan, ya cobalah juga, yaitu paham tentang saya. Bergerak lagi semua hidup ini. Tentu saya itu siap, tapi orang tua saya, atau saya itu keresahan saya menimpa mbak. Udah ngebarang. Mbak pernah Awas abang merusak itu. Mbak apa pernah coba untuk berkomunikasi Udah dengan dekat. Rusia dalam mengatur perjanjian pernikahan? Mbak masih mau Rusia mau menjalani sidang Mbak? Apa Mbak pernah coba? Kenapa? Kemarin itu saya pernah komunikasi sama orang tuanya. Orang tua saya ini ngomong gitu. Ya namanya umurnya sudah dewasa, udah mau 30, kan? Kalau gadis itu, nah, gitu. Dengan orang tua ini ngomong, ibu sama ayah ini tadi ini mau coba dari kamu, kawinnya tunggal satu-satunya. Apalagi tuh saya bingung banget. Mas bagaimana? Kalau saya itu rumah untuk saya bercerita, bisa terus lain saya itu juga mungkin orang tua yang udah tua, yang tua di itu gimana enggak? Jadi tapi nggak bisa pakai saya itu siap banget menerima itu walaupun saya pasti mau melihat saya itu tidak semuanya itu saya juga mau sih sebenarnya, tapi dengan pengalaman itu saya kira juga buat apa sih menikah kalau belum berjumpa dengannya Sebenarnya saya Tadi dia cakap dia nah, di dalam pernikahan kita ada yang bahagia juga, ada yang berada, itu kan sesuai kata beliau. Dalam pernikahan kita mempunyai dia, dalam pernikahan, dalam pertemanan. Nah, kita ini kan sebagai umat manusia kita pasti diuji, pasti ada ujian. Nah, menurut saya apakah pernah menanyakan kepada teman Mbak yang mempunyai keluarga atau pernikahan yang bahagia, dan menanyakan kepada teman Mbak yang mempunyai pernikahan Mbak ibunya perceraian, kita disuruh gimana teman Mbak? Yang sebenarnya sih rasanya baik sebenarnya. Dia cerita Jadi lagi anak-anak, ini ada suami, ada suami, ada anak. Tapi yang bercerai ini, jadi kita ngasih semua Mbak. Jadi itu saya itu takut kan Mbak, dan warga saya seperti ini, yang berjudi saya ini. Dan itu saya takut Mbak, saya takut. Dari cerita teman Mbak yang tadi kan kedua pihak kan ada yang dalam pernikahannya ada yang mendapatkan seks positif dan ada yang mendapatkan seks negatif. Nah, begitulah Mbak, begitulah kita kan kadang itu kita kan kadang sedang diuji dalam satu mungkin dalam perceraian, tapi dalam pernikahan kita mendapat
kebahagiaan, ujian kita itu beda-beda. Jadi menurut saya, coba Mbak bangkit dari trauma Mbak mengambil sisi positif dari kesusahan. Mbak jangan mengambil sisi yang negatifnya aja dari sebuah perceraian. Kirim ini Memang sebuah perceraian itu memang masalah yang sangat mengakibatkan kepada mental seseorang. Nah, jadi di sini saya boleh nanya Mbak, kalau pacar Mbak tuh gimana responnya? Kalau Mbak pernah berkomunikasi kepada pacar Mbak, bahwa Mbak tuh mempunyai trauma dengan pernikahan, apa Mbak LDR atau Mbak nah otomatis nih dari ini menuntut mengajak saya untuk menikah, ada kapan menikah, nah jadi itu udah jalan tahun ini nikah dan kami juga mau lewat jadi dia tahu saya mau menikah dan lain sebagainya. Program belum sih, tapi kali ini udah tahu lah dia perusahaan jadi kenapa gimana yang akan sampai itu gimana Mbak sudah kalau sudah menjalankan sudah lama ya Mbak? Jadi misalnya pacar Mbak itu atau pasangan Mbak itu sudah sama-sama bekerja atau masih sudah bekerja? Sebelumnya saya Mbak boleh menceritakan apa yang sedang dialami sama Mbak? Itu belajar kerja dengan Saya boleh nanya apa yang Mbak apakah itu harus menjadi orang yang menikah atau kayak itu harus segera apa itu harus jadi saya itu jadi dulu saya juga menjaga orang saya juga lebih ke saya sudah anak-anak udah harus kayak gitu saya juga sama jadi kita kan jadi masih jujur banget teman-temannya di sana yang juga itu dalam tapi itu enggak itu aku jadi itu harus mana itu gimana itu mau 30 Mbak. planning depannya harus gimana, harus gimana, dan masalah Mbak sama pacar Mbak, mungkin Mbak harus berkomunikasi lebih
lebih berkomunikasi lagi kepada keluarga Mbak, kepada masyarakat, supaya keluarga dan masyarakat itu mengetahui bahwa saya ini begini loh, saya ini begini loh. Dan mungkin keluarga Mbak juga tahu situasinya. Dan menurut saya juga mungkin orang tua Mbak itu juga menikah itu karena Mbak sudah dalam umur Mbak sudah cukup untuk menyelamatkan pendidikan anak. Dan menurut saya Mbak harus bangkit dari ketraumaan Mbak, dari ketakutan Mbak, dari kecemasan Mbak dalam hal pernikahan dan perceraian. Dan Mbak harus memiliki tujuan ke depannya. Saya harus bagaimana, dan Mbak harus bisa memilih hal yang positif dan negatif. Pasti setiap permasalahan, setiap ujian, pasti di balik itu ada hal yang positif. Kita sebagai manusia itu pasti mempunyai ujian dalam apapun dalam pernikahan, entah itu dalam pelajaran, entah itu dalam pekerjaan, itu semuanya dilakukan sama. Jadi mungkin saya kedua orang tua itu mungkin sudah rencana dari rumah, itu mungkin sudah dari Allah, mungkin itu sudah terbaik bagi Mbak. Jadi Mbak itu harus dari sisi positifnya. Mbak, apa Mbak sudah kerja? Mbak berhubung waktu kita sudah Amerika, jadi saya harap Mbak bisa menjadi kuat dan menghadapi semuanya, sabar, bisa menghadapi semuanya, bisa menghadapi semuanya. Saya yakin Mbak pasti bisa menghadapi semua permasalahan dan Mbak bisa mengatasi problem-problem yang ada di dalam diri Mbak atau di dalam pikiran Mbak. Saya yakin. Jadi kalau saya tidak, jadi dalam proses ini kalau saya ada salah kata Mbak, saya mohon maaf pada Allah dan saya akhiri berpikir. Terima kasih Mbak.